Dipercaya bahwa sejak dahulu kala, pabrik-pabrik gula di Indonesia itu memiliki ritual-ritual spesial yang berbeda dengan pabrik bahan pangan lainnya. Bahkan beberapa dipercaya praktik atau ritualnya itu sampai mengorbankan nyawa manusia. Kalau itu ditiadakan, banyak kejadian-kejadian yang nggak masuk akal mungkin. Akun di X @PCRNYPCRHIN, pacarnya pacar Hin, membagikan ceritanya sebagai seseorang yang tinggal di pabrik gula. Dia mengaku dalam ceritanya bahwa pabrik gula itu sangat angker, terutama pada masa giling sekitar bulan Mei karena ada ritual-ritual serta penumbalan yang dilakukan. Dia juga menjelaskan bahwa di pabrik gula yang dia ceritakan ini sering sekali terjadi kecelakaan, guys. Yang paling mengerikan yang dia tahu adalah saat ada seorang pekerja yang jatuh terpeleset masuk ke dalam mesin giling tebu yang menyebabkan air tebu itu langsung bercampur dengan warna merah dan kalau di pabrik gula bagian produksi sering ada kecelakaan kerja. Paling ngeri yang pernah aku tahu adalah pekerjanya masuk ke dalam mesin giling tebu, jadi berdarah-darah sama air tebunya, terus dicerobong asapnya yang warna merah putih itu juga ngeri. Ini pabrik gula dekat rumahku, masih beroperasi sampai sekarang. Kalau jalan-jalan sore lewat belakang pabriknya, itu lumayan ngeri. Punya teman yang rumahnya di belakang pabrik pas. Ortunya pernah lihat ular besar kayak siluman keluar dan meliuk-liuk gitu dari cerobong asapnya. Terus kompleks perumahan dan rumah dinas di sana itu juga singup. Singup itu apa, guys? Coba komen di bawah. Entah karena masih bangunan lama Belanda juga kali ya yang jadi faktor. Pernah nganter undangan KPPS daerah situ karena masih satu RT. Ngeri banget. Wah, Next ada ritual manten tebu. Manten tebu ini mungkin tidak banyak yang tahu, guys. Tapi ini adalah sebuah tradisi, adat atau ritual yang dilakukan oleh beberapa pabrik gula di Indonesia saat menjelang musim giling atau panen tebu. Ritual ini masih dilakukan sampai sekarang. Dan dipercaya kalau tidak dilakukan, maka akan ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi. Mulai dari alat yang rusak atau sampai kecelakaan. Basically, manten tebu ini adalah pernikahan. Jadi kayak sebuah ritual pernikahan tapi dilakukan oleh dua tebu. Jadi sebelum hari pernikahan, pemilik pabrik gula itu akan memilih dua tebu terbaik. Dan dua tebu ini akan dijadikan simbol antara pihak petani dan juga pihak pabrik gula. Tebu tersebut kemudian diberikan nama yang artinya baik atau manis. Lalu didandani seperti pasangan manusia yang akan menikah. Nah, malam sebelum resepsinya, masyarakat akan berdoa bersama sesuai agama masing-masing dan keesokan harinya, dua tebu tersebut dinikahkan. Dibuatkan akad nikah and everything. Pasangan tebu tersebut kemudian diarak menuju tempat penggilingan tebu, mereka dilempar ke dalam mesin penggiling, lalu diikuti dengan tebu-tebu lainnya. Sebenarnya secara filosofis, ritual manten tebu ini menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, sekaligus meminta doa supaya diberikan kelancaran pada musim giling. Nah, kalau yang barusan kita bahas, itu adalah ritual yang turun-temurun, dilakukan sebelum musim giling, di mana dua tebu dinikahkan. Konon, ritual ini adalah versi modifikasi dari ritual aslinya yang sudah ada dari zaman dulu. Bedanya, zaman dulu bukannya tebu yang didandani sebagai manten, dinikahkan, dan kemudian dimasukkan ke mesin giling. Konon, ritual aslinya menggunakan manusia asli. Bahkan seorang warganet dengan akun @maulindayes8181 itu pernah berkomentar di salah satu video. Dia bercerita bahwa dia punya teman yang tinggal di daerah pabrik gula dan temannya beserta masyarakat di tempat tinggalnya itu sudah tahu, guys, bahwa pabrik gula yang dekat mereka itu melakukan penumbalan. Ini komentarnya. Nah, dengar dari temanku yang tinggal di daerah pabrik gula dan masyarakat sana tahu kalau ada salah satu alat di pabriknya, alat giling tebu kalau nggak salah. Dan tumbal yang dipakai adalah pasangan suami istri atau sepasang orang laki-laki dan perempuan untuk digiling di tempat giling itu. Itu setelah bertahun-tahun kemudian akhirnya diganti dengan tumpukan tebu bekas yang didandani dibentuk menyerupai satu laki-laki dan satu perempuan. Lalu digiling di mesin itu. Gilingnya juga setiap tahun. Dilakukan kadang beberapa tahun sekali. Kalau misalnya macet, pasti dilakukan ritual tersebut. Karyawan-karyawan lainnya di pabrik gula ini juga dilarang keras sembarangan memperlakukan hewan-hewan yang masuk ke dalam area pabrik. Kayak kalajengking, kaki seribu, dan sebagainya. Pokoknya mereka tidak boleh sama sekali, apalagi sampai membunuh. Dipercaya kalau misalkan dilanggar, itu akan terjadi hal-hal aneh setelahnya. Ini sebuah pengalaman yang dialami oleh Bapak S. Pernah satu hari tiba-tiba
semua mesin di pabrik tidak ada yang menyala secara bersamaan. Semuanya tidak bisa nyala, dan itu aneh sekali. Karena pas diperiksa, tidak ada yang salah sama mesin-mesin itu. Tapi begitu dicek, dibuka mesin-mesinnya, mereka malah menemukan ada ular di dalamnya. Ada juga momen-momen di mana mesin itu tidak menyala guys, tidak ada ular juga, tapi bukannya panggil teknisi, pihak pabrik itu malah panggil paranormal. Dan setelah paranormalnya berdoa, menyiapkan sesajen, menebarkan bunga-bunga, mesin-mesin yang tadinya mati itu bisa berfungsi normal kembali. Itu sebetulnya memang kejawen lah kalau orang zaman sekarang itu selamatan, dan dari dulu memang seremonialnya itu upacara selamatan mau giling, tapi kejawennya ada acara kemanten tebu, sesajen, menanam kepala kerbau. Kalau itu ditiadakan, ada satu aja syarat-syarat yang ditiadakan, itu banyak kejadian-kejadian yang nggak masuk akal, dan itu memang terbukti kan, bukan sugesti mungkin alatnya yang rusak atau ada yang kecelakaan seperti itu. Mungkin ada satu dua yang nyekar ke tempat sana, kan ada makam, sana ada makam, itu kayak tahu apa ya, syaratnya jadi saja. Apa itu tanda bahwa berarti pabrik ini bukanlah sekedar pabrik? Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Ada juga komentar lainnya dari seorang warganet mengenai sebuah pabrik tebu di Pulau Sumatera. Dikatakan bahwa setiap bulannya pabrik tersebut membutuhkan tumbal. Pengambilan tumbalnya juga dilakukan dengan cara sang supir dari truk tebu mencari korban dan mengajak pergi ke suatu tempat. Supir kemudian akan mengajak calon korban ke pabrik gula tempatnya bekerja dengan iming-iming uang yang sangat banyak. Tapi syaratnya on the way ke sana, si calon korban ini tidak boleh duduk di kursi penumpang, melainkan harus di bak truk bersama dengan batang-batang tebu. Sesampainya di pabrik, tanpa aba-aba, si supir akan langsung mengangkat bak truk tersebut dan memasukkannya ke dalam mesin penggilingan tebu. Jadi orang yang duduk di belakang itu ikut tertimbun dan terbawa masuk ke dalam mesin penggilingan tebu. Bahkan di beberapa daerah dipercaya bahwa kalau misalkan gula pasir itu ada yang warna pink-pink merah, itu biasanya sudah tercampur dengan darah manusia. Dan ini tidak cuma satu warganet yang cerita, ada juga netizen lainnya yang menceritakan hal yang sama. Bagaimana menurut kalian? Apakah benar? Atau ini sudah praktek zaman dulu sekali dan tidak mungkin sekali dilakukan di zaman yang sekarang?